Tapi kenapa ya dokter suka salah diagnosa? Saking ragunya masyarakat, sampai-sampai ada budaya second opinion, di mana masyarakat kalau mau minta diagnosa ke dokter A, dia harus ke dokter B juga biar yakin gitu. Sebetulnya enggak juga sih. Enggak juga artinya separah yang kamu bayangkan itu seolah-olah bahwa itu banyak yang salah. Enggak, yang salah ada memang. Nah, tapi ya itu jangan lupa 3 tempat praktek, gitu kan? Iya. Nah, faktor-faktor itu tadi jangan sampai dilupakan, jangan ditinggalkan, jadi harus dipikirkan. Berarti ya kan? satu terlalu banyak pasiennya. Bisa Dan harus ya pindah-pindah rumah sakit. Iya, Jadi pindah-pindah dokter rumah sakit. kelelahan, sehingga berkurang fokusnya. Kan banyak juga dokter yang mengalami keadaan kelelahan kan banyak. Oh iya, sedikit. banyak. Dan dokter itu termasuk yang umurnya tidak bisa panjang. Oke, satu karena terlalu banyak pasien, Ya, rumah sakitnya bisa. kebanyakan kelelahan dokternya Ya. sehingga berkurang fokus. Yang kedua, ada lagi? Ya, yang kedua penunjang yang disiapkan oleh rumah sakit. Karena gini, ada sebagian itu kesalahan penanganan pasien itu juga karena ketersediaan alat yang kurang atau bahan-bahan untuk kebutuhan untuk pasien yang kurang. Kalau di Jakarta kita jarang kita menjumpai seperti itu. Tapi Oh, kalau ini di daerah, waduh, kasihan loh. Ada juga yang bilang katanya kalau dokter di Malaysia katanya kalau mau melakukan tindakan harus benar-benar dari hasil uji tes lab dulu katanya. Dari dokter sini juga periksa lab juga. Tidak semuanya seperti itu katanya. Kalau emergensi ya yang penting diselamatkan dulu pasiennya, emergensinya diatasi dulu. Tapi tindakannya semua itu ya harus berdasarkan dari pemeriksaan penunjang namanya, ya kan, pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi dan sebagainya gitu. Tetap harus begitu. Tapi sekali lagi nih, pengawasan harus terus dilakukan karena ya ada juga yang akhirnya agak menyimpang itu ada. Maksudnya kan kadang ada misalnya cuman baru cerita sedikit, oh saya ininya sakit gini, oh itu pasti sakit ini. Katanya ini, kalau di luar negeri harus ada tes, some kind of scientific test dulu baru bisa diagnosis katanya. Ya, biayanya gimana nanti? Boleh perhatikan berobat di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit yang biasa dengan rumah sakit yang elit. Biayanya beda enggak? Beda lah. Nah iya, kenapa? Karena di rumah sakit yang elit itu pasti dia pemeriksaan macam-macam dilakukan sesuai dengan kriteria yang harus didapat sama dokternya untuk memastikan diagnosis penyakitnya. Tapi pasiennya biayanya sanggup dia bayar gitu loh. Tapi mohon maaf ini, begitu pasien, ya ini bukan tanpa bermaksud merendahkan BPJS ya. Tapi begitu pasien BPJS misalnya dengan biaya cuman satu paket tuh cuman 35.000 misalnya atau 40.000, terus kita mau minta pemeriksaan macam-macam tidak mungkin. Oh gitu ya. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya lebih banyak mengutamakan keluhan-keluhan fisik aja. Oh, apa yang diceritakan gitu. Iya, second opinion itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun juga ada second opinion. Oh gitu ya. Budaya itu Iya, ya. jadi itu tujuannya untuk lebih memastikan lagi.